Saya Aizat Lisan dari program studi Bisnis Logistik Universitas Pajajaran. Ngomong-ngomong soal mobil, merek yang satu ini masih menjadi merek mobil teraris di awal tahun 2024. Ini datanya. Gimana? Kamu tertarik juga untuk beli mobil dengan merek yang satu ini? Sebenarnya buat kalian para Gen Z ataupun milenial, layanan seperti apa sih yang kalian butuhkan ketika membeli mobil di sebuah dealer? Yuk kita kulik. Hasil studi Populix berjudul Indonesia Digital Economic and Financial Outlook 2024 mengungkapkan bagaimana teknologi membawa perubahan terhadap perilaku belanja dan aspirasi keuangan milenial dan Gen Z. Kedua generasi ini menunjukkan preferensi yang berbeda dalam berbelanja dan mengolah keuangannya. Satu kesamaan dua generasi ini yaitu mereka sudah melek teknologi. Untuk Gen Z, sekali akses TikTok, mayoritas Gen Z habiskan lebih dari 1 jam. Dalam rilis dari data portal bertajuk Digital 2023 Oktober Global Statute Report, setidaknya telah ada 106.518 juta pengguna aplikasi TikTok di tanah air pada Oktober 2023. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. Pengguna TikTok didominasi oleh generasi Z dan juga milenial. Zekped menyebutkan bahwa mayoritas Gen Z menggunakan aplikasi TikTok sebagai sumber informasi dalam kehidupannya. Dari sini kita dapat mengoptimalkan akun TikTok Kala Toyota sebagai wadah calon customer untuk menjadi referensi pencarian informasi kebutuhan mobil Toyota, seperti konten-konten mengenai produk mobil Toyota terbaru, live TikTok secara reguler untuk membangun engagement dengan calon customer, dan membangun brand awareness terhadap dealer Kala Toyota. Mungkin yang pertama di TikTok dari influencer mobil, terus yang kedua di YouTube juga tentang orang-orang yang udah ahli dalam bidangnya, dan mungkin yang ketiga di website mobil atau merek yang saya pengen beli. Yang pertama paling di sosial media ya, yang kayak media TikTok atau YouTube atau Instagram buat nyari informasi tentang mobil-mobil keluaran terbaru. Kalau saya sendiri lebih prefer untuk datang ke dealernya langsung. Soalnya kan di sana bisa lihat fisik mobilnya langsung, atau mungkin nanti ada perbandingan dengan tipe yang lain mungkin gitu. Kalau saya lebih prefer untuk datang langsung ke dealer. Kenapa tuh Mas? Karena kita bisa ngelihat kondisi mobilnya secara langsung, terus kita bisa juga minta dijelasin soal spek-spek mobilnya dari salesnya. Terus yang paling penting sih biar kita bisa test drive juga. Itu tadi tentang perbandingan dengan tipe-tipe yang lain yang mungkin masih dalam range harga yang sesuai budget saya lah gitu. Jadi saya juga ada opsi pilihan lain gitu. Yang paling penting sih menurut saya pendampingan dari sales ya, itu yang paling penting yang saya incar kalau misalnya beli mobil langsung ke dealer, karena kita bisa tahu spek-spek mobil yang kita inginkan itu dari sales yang pertama. Terus kita bisa tahu alur pembeliannya gimana, kita bisa tahu apakah mobil ini punya asuransi atau enggak, atau ada sistem maintenance-nya gimana, harus ganti oli berapa kilometer sekali dan lain-lainnya. Itu sih menurut saya yang paling penting kalau misalnya saya ke dealer. Kalau dari saya sendiri pengennya ada follow up lebih lanjut ya dari pihak dealernya terkait driving experience yang saya jalanin gitu. Jadi mungkin dalam kurun waktu seminggu, 2 minggu atau sebulan bahkan kayak gitu sih. Jalur komunikasi antara dealer dengan konsumennya tetap dijalin, walaupun konsumen telah beli udah selesai gitu belinya, tetap ditanyain kondisi mobilnya gimana, apakah mobilnya udah bermasalah atau belum, apakah butuh pendampingan atau maintenance untuk mengurus dan merawat mobilnya, sama mungkin dari dealer sendiri bisa ngasih ini sekali ya, mungkin ngasih promosi-promosi untuk pembelian selanjutnya sehingga kita bisa tertarik untuk beli mobil ke dealer yang sama lagi. Real time, real life, and real quality adalah rekomendasi layanan yang saya tawarkan.